semua juga ke ilallah. Yang la ma'buda illallah. Yang la maqsuda illallah. Yang la maujuda illallah gitu. Cuman beda di kelas la ilaha illanya. Buat menghilangkan la ilaha ya daripada ketergantungan yakin sama makhluk. Nggak ada Tuhan, makhluk mah bukan Tuhan, yang penting mah ya gue menyembah kepada Allah, gue mah bertujuan kepada Allah gitu ya. Semua kemari karena mantengnya di sini semua mukmin namanya. Ini lingkaran keselamatan. Ente mau selamat masuk ke dalam lingkaran ini, tinggal tergantung mau mampunya di kelas berapa ya. Ibarat mau pergi ke Jawa naik kereta, tinggal punya duitnya berapa. Mau beli tiket yang kelas ekonomi, bisnis, kelas VIP gitu, eksekutif, ya kan? Iya, sama. Ya. Yang penting mah masuk dulu kemari. Yang pentingnya ya naik keretanya tujuannya ke Jawa sesuai yang lu pengen gitu. Jangan pergi ke Jawa naiknya ke Merak. Ya, gitu ibaratnya. Berarti kalau mau selamat punya ini la ilaha illallah dulu. Ntar mah kelas mah itu tergantung kemampuan, nggak dipaksain. Tergantung Allah punya penempatan kita di mana gitu ya. Tuh udah kelas ini juga lama Buddha, kita mah orang awam ibadah pengen ke sorga udah bagus, ibadah pengen takut sama neraka sama dosa bagus udah buat kelas kita mah ya. Tetap masuk ke dalam bilangan la ilallah, gimana lama Buddha, kerjaannya namanya ibadah ya. Yang kedua la maksuda ya, wala ingin ke sorga, wala takut sama neraka. Jadi wala gue mah dah. Bukan wala haula wala quwata illa billah gitu. Jadi tujuannya cuma satu. Ya, ini buat kelas khawasul mukminin. Siapa ini? Ini ya orang-orang soleh, para ulama ya. Para aulia, para syuhada. Ini mereka nih. Ya, para ulama, aulia, syuhada di kelas khawasul mukminin. Ini mah jenderal kita nih, gitu. Jenderalnya orang-orang mukmin ini dia. Yang ibadahnya wala pengen ke neraka, wala takut sama neraka, nggak takut ya, nggak pengen ke surga, gitu. Cuman illallah ini doang satu, gitu. Nah terus ada lagi yang paling tinggi la maujuda. Nah ini mantengnya di sini doang. Tuh sifat asli yang ini ya. Karena mereka yang nomor 3 mantengnya la maujuda di wujud, maka punya iman la maujuda. Makhluk hilang semua lebur. Emang kenapa lebur? Enggak kelihatan. Orang makhluk kagak ada sih. Kan yang ada mah Allah. Seharusnya kalau yang ada yang punya sifat wujud itu Allah, yang kelihatan ya Allah lah. Makhluk kan nggak ada. Nanti lawanannya wujud kan makhluk mah. Apa wujud artinya? Ada, gitu kan? Maka mustahil tiada. Tiada itu bahasa Arabnya Adamun, namanya Adam. Tuh, namanya ketiadaan. Ini wujud ada. Kan kalau Allah yang punya sifat wujud, yang kelihatan kan Allah gitu kan. Makhluk kan nggak ada ya. Kenapa kemudian yang kelihatan kok makhluk Allahnya jadi nggak ada? Kebalik tuh. Maunya yang ada ini ya ini yang punya wujud. Siapa? Allah. Ya, ngapain ngeliatin makhluk yang dasar kagak ada sih. Ini ya nggak kelihatan sama sekali. Buat yang kelas 3 mah mereka makanya di sini nih ya mantengnya di sifat wujudnya Allah Ta'ala. Makanya kenapa pakai ada 20 sifat, sebab iman kita beda-beda. Kalau cuma wujud doang lah ini keder dia mau lari kemana nih yang lama Buddha gitu. Mau cari Allah cuma satu jalan di wujud nggak mampu, sebab nggak kelihatan sama mereka Allahnya gitu ya. Maka dibantulah buat memperkuat lama Buddha dengan sifat-sifat yang lain, maka disebut sifat 20. Padahal mah sifat aslinya ini. Ya. Maunya mah yang punya sifat wujud siapa? Allah. Allah maunya yang kelihatan. Makhluk nggak kelihatan.
maka mereka nggak melihat makhluk di sini. Mereka mah 24 jam mantengnya ke Allah doang. Gitu ya. Tuh. Maka ini namanya imannya la maujuda illallah. Enggak ada yang punya sifat wujud kecuali hanyalah Allah Ta'ala. Ini mah ibarat orang udah kelelep di lautan tauhid. Namanya orang udah tengah laut, enggak ngeliat apa-apa, enggak ada bangunan di laut, mau ada bangunan apaan? Yang lihat apa? Air doang. Sono air, sini air, atas air, bawah air, udah kelelep dia mah. Nih, udah kelelep di lautan tauhid. Sehingga makhluk udah nggak kelihatan lagi. Orang udah di tengah laut, udah kelelep tengah laut, mau ngeliat apaan? Itu orang udah kelelep di lautan tauhid. Ini makhluk alam semesta lebur udah nggak kelihatan. Sekalipun dia ingat makhluk, yang dia lihat ingat Allah gitu. Itu makanya nanti di bawahnya maka patut bagi mukmin mutakin apa tuh? Bahwa ia ingat kepada Tuhan. Terus nah, maunya kita nih ya buat orang awam kelas kita ngelihat sesuatu ingat Allah dah. Kalau mereka mah nggak ngelihat sesuatu itu makhluk nggak kelihatan. Gue mah ngelihatnya Allah doang sih gitu. Cuma itu patut bagi mukmin mutakin buat kelas kita. Kalau ngeliat sesuatu ingat ya sama Allah. Sebab itu dia ada karena adanya Allah Ta'ala. Tuh di sini ini kelas siapa? Khawasil khawas. Ya ini para nabi dan rasul. Anbiya war rusul. Nah, di sini dia. Para nabi, para rasul mah 24 jam manteng ke Allah Ta'ala gitu. Tapi dia rasul kayak kita juga sama, itu zahirnya. Supaya kita bisa nyontoh gitu. Ya. Buat keimanannya mah gak bisa kita tiru ya. Itu mah udah pemberian mutlak langsung dari Allah Ta'ala. Nah, kalau la maqsuda, tadi kan la ma'budah namanya apa? Ibadah ya. Kalau la maqsuda namanya ubudiyah masuknya. Ubudiyah. Kalau ubudiyah mah zahir batin udah. Kalau yang ibadah mah fokusnya zahir doang baru. Kadang-kadang di batin mah tujuannya masih ada tujuan duniawi. Lu ngapa sih rajin banget kalau pagi main duha biar kaya tuh ya ya. Biar kaya. Kalau bisa asar baca surah Waqiah biar apa? Biar banyak duit tuh. Boleh gak begitu? Lah kelas recehan masih boleh. Masih ikhlas juga itu. Yang penting mah lama budanya kemana? Ilallah masih gitu. Ya, deh. Ini mah gitu nih, kelas kita masih campur aduk. Tapi yang di sini mah udah zahiran wa batinan. Udah ke Allah Ta'ala. Maka bukan ibadah dia namanya. Ubudiyah nih. Ibadahnya udah. Udah naik kelas di sini mah. Ibadahnya ya. Nah terus kalau yang lama wujuda apa itu? Khawasul khawas. Dia punya ibadah. Namanya abudah. Tuh ada namanya ya. Abudah. Kalau abudah mah kerjaannya cuman wajib, sunnah, wajib gitu doang. Tidurnya ibadah dia mah. Nah, kalau kita apa tidur kita? Lah mubah. Bahkan lagi tidur ada yang dosa malahan. Loh kok orang tidur sih dosa? Orang tidur ntar malam nonton dangdut biar gak ngantuk, dia tidur. Dosa tidurnya. Ya. Makan dosa itu ngapa? Orang makan orang diembat jadi dosa makan gitu ibaratnya. Ini mah udah kagak ada nih. Ya. Ya. Kalau di sini namanya mahfuz. Ya. Pakai zo ya, mahfuz. Kalau di sini namanya ma'sum. Kalau di sini apa? Di sini namanya ma'fuun. Tuh. Ini namanya hadiahnya gitu ya. Ya, ini tingkatan imannya dan kerjaannya, ini hadiah dari Allah Ta'ala. Itu selama dia masih sembahyang mah ibadah sama Allah Ta'ala. Banyak sih dosa orang awam namanya ya. Orang awam mah emang lebih banyak dosanya kali daripada kebaikan ya.
Tapi karena punya ini dia masih la ma'budah kemana? Ilallah, masih ma'fun. Apa ma'fun? Dimaafin, diampunin sama Allah Ta'ala ya. Masih disayang gitu. Gara-gara punya ini. Makanya ini sampai mati, jangan sampai lepas. Awas nih, ini sekarang udah gempuran-gempuran kemarin nih, udah mulai ada nih serangan-serangan ke la ilaha illallah. Mesti baik-baik kita ngaji tauhid, jangan pernah berhenti. Sebab serangan di akhir zaman, di zaman kita, nyerangannya sekarang udah kemarin nih. Ya. Sudah mulai diragukan ini. Emang ini kunci surga ya? Ya. Emang orang mau mati baca ini masuk surga ya? Nah, ini itu bentuk serangan baik-baik. Itu baru serangan awal. Nanti serangan berikutnya bisa leburin hilang. Ya, nanti bisa la ilaha ilaha lagi. La ilaha illa ilah gitu. Lama-lama gitu tuh. Maka nanti ada semua Tuhan mah sama aja. Semua agama sama, bakal begitu. Ini nih, hati-hati. Mulai musuh Islam, Yahudi, Nasrani melakukan serangan terhadap ini. Sebab ini pokok. Di sini umat Islam hancur, udah hancur semua. Ya. Ente di sininya berubah nih. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah beda, berubah gitu. Udah jangan pakai ngomongin sembahyang. Lu mau sujud jidat sampai lecet lagi. Ya, itu patah sampai tepos lagi, jikiran, percuma sia-sia. Kalau ininya udah hancur lebur. Tuh, makanya kenapa ngaji tauhid? Ilmu pertama yang harus dipelajari buat jaga ini. Minimal kita kelas kita orang awam ada di sini mantengnya sampai mati biar selamat. Tuh. Sebab kenapa? Buat dapatin ma'fun wa maghfurun. Ya, ente mau dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Allah Maha Pengampun. Dosa sebanyak apapun sama Allah Ta'ala mah kecil. Ya, bakal diampuni, bakal ludes, luber, abis itu dosa ente. Yang penting mah punya ini dulu. Nah, itu yang hadis yang sering kita dengar di dalam kitab Maulid Ad-Dibai. Nanti di akhirat ada orang diseret-seret sama malaikat, mau dibawa kemana? Mau dilemparin ke dalam neraka. Kenapa? Dosanya dari ujung rambut sampai ujung kaki orang dosa semua isinya. Ya, sampai diperiksa, sampai dalam perutnya dosa, di mulutnya dosa. Ini mana kebaikan lo hidup? Dosa semua. Cuman kata Allah, Allah Maha tahu. Coba periksa ulang, masa iya sih nggak ada sama sekali? Begitu dilihat di kerongkongannya, di tenggorokannya ada apa? Ada la ilaha il atau ada asyhadu alla ilaha il. Maka tuh gara-gara ada itu udah ma'fun wa maghfurun tuh orang. Dimaafin, diampunin, ludas dosanya semua. Malaikat jangan lempar ke neraka. Masih punya ini dia. Masuk ya, aku ampuni dosanya, aku maafin kesalahannya. Masukin dia ke surga. Tuh gara-gara punya ini. Makanya kenapa di akhir zaman yang diserang ini. Ini hancur, yang lain perkara agama ya cabangnya ya bakal hancur lebur juga begitu. Tuh ya. Kalau di sini dapat hadiah karena la maqsuda illallah ya, dia namanya hadiahnya maksudnya mahfuzun. Ya. Ya. Apa mahfuz? Mahfuz terjaga dari kesalahan dan dosa. Yang dosa dia beda sama dosa kita. Ya. Kalau dosa dia mah, kalau dia nih ngelihat kita, ya, ini mah bukan lagi berbuat dosa. Dia mah ngelihat ibadah kita gitu maksudnya. Dia ngelihat ibadah kita lagi berdosa gitu. Ya, gimana? Lah, kita mah kita anggap lagi ibadah luar biasa. Begitu dia sama dia, itu orang lagi maksiat di masjid. Lu ngapain lu? Lah maksiat sih ada di masjid gitu, ya. Itu namanya hasanatul abrar, sayiatul muqarrabin. Ibadahnya awamul mukminin dalam pandangan khawasul mukminin itu sayiat. Apa sayiat? Lagi berbuat dosa. Kurang ngajar banget lu. Kenapa? Kalau mau maksiat mah jangan di masjid. Pak, lagi maksiat gimana? Saya lagi ibadah. Enggak tahu nih, saya baca Quran, saya lagi zikir, baca sembahyang. Masa dibilangnya maksiat? Iya, dalam pandangan dia. Tuh. Makanya kelas dia mah bukan ma'fun wa maghfurun,
tapi mahfudun. Yang maksiat dia mana? Ya. Yang maksiat dia kalau malam bangunnya setengah jam lagi mau subuh baru bangun, itu buat dia dosa. Ya Allah, tidur sampai semalaman, setengah jam lagi mau subuh, dia bilang mah kesiangan. Sama juga kita sembahyang subuh jam 8. Itu sama nggak kira-kira ya? Gitu. Itu kelas di sini nih, ya. Mahfudun. Ya, dosa dia beda. Nih makanya kita nggak boleh menyamakan diri kita sama ulama, sama wali, sama syuhada. Loh kenapa? Ibadah kita dalam pandangan mereka maksiat. Lah, kalau maksiatnya mereka gimana? Mereka mah maksiatnya kalau makan lupa sampai kebanyakan sampai sepiring dosa. Kalau malam lupa sembahyang witir dosa. Kalau bangun setengah jam lagi mau subuh dosa. Lah kayak apa itu? Itu mah buat kita cakep banget. Itu mah bangun sebelum subuh setengah jam. Besokannya lah ngomong sama orang sekampung. Ya, biar tahu gitu. Malam dong buat tahajud gitu. Nah, lah mau disamain bagaimana tuh. Jadi kelas juga beda ya. Tuh, di sini nih membedakan kelas gitu. Oh ya. Ini kalau ke Solo yang naik kereta pakai kipas angin. Ya kan. Ini pakai AC ya. Kalau ini yang dapat selimut sama sarapan gitu. Iya. Ada kelasnya juga. Tuh namanya mahfuz dia. Ya, yang dia mah dosanya kayak begitu tadi tuh ya. Itu namanya hasanatul abror. Nanti kalau ngaji tempat-tempat lain bakal ketemu bahasa begini. Abror sayyatul muqarrabin. Yang abror siapa? Ini nih, ya. Gitu kita ibadah pas-pasan sama punya iman masih disebut abror. Ya, orang baik artinya abror, ya. Ini ya innal abroro rafi naim kata Allah dalam Quran. Orang abror saja besok di akhirat dalam kenikmatan. Di kelas ini aja udah masuk surga tuh, ya. Padahal dalam pandangan muqarrabin siapa ini nih? Ya, muqarrabin ngelihat ibadah kita, hasanat kita, ibadah itu jadi sayiat, jadi dosa. Tapi karena kita ma'fun, dapat hadiahnya, wa maghfurun, Allah maafin, jadi ke surga nantinya. Tuh. Yang penting mah istiqomah aja di sini. Enggak apa-apa kelas kajian juga gitu. Ya. Tuh. Ya kalau lama sudah siapa? Ini mereka nih. Ya, muqarrabin. Yang tadi tuh. Ada ulama lagi ngarang kitab di malam. Ya. Lihat sama bininya, kasihan juga ya nih. Laki gua kalau malam sendirian gitu kan. Orang kita banyak. Disiapin tuh, dikasih apa? Dikasih korma sampai sepiring. Bikinin kopi segelas, dikasih air buat minum. Dikasih korma buat cemilan dah supaya nggak iseng, gitu kan. Udah sambil ngarang makan satu. Sampai beres ngarang, menjelang subuh beres, selesai, dia lihat kagak lihat piring. Korma tinggal bijinya doang. Piring habis. Ya, kopi habis segelas. Air putih udah tinggal setengah. Istighfar dia. Buru-buru dia ngambil wudu, dia sembahyang. Setiap satu biji korma diganti 2 rakaat sholat sunnah. Dia bilang, dosa buat ini. Lah makan tuh, makan korma, tibang segitu doang. Dianggap dosa. Lah kita coba, udah nonton bola, makan nasi goreng, ya beli kacang, rokok sampai 3 bungkus habis. Kagak sembahyang subuh lagi kesiangan. Tuh, masih bagus gue sembahyang gitu, masih bagus. Ya, makanya bagaimana kagak lihat maksiat ibadah kita. Tuh ya, beda ya. Makanya jangan pernah menyamakan diri kita sama orang-orang besar begini. Beda sama Wahabi ya. Kalau Wahabi, hum rijal wa nahnu rijal kata dia. Ya, dia juga rijal, sama itu juga rijal gitu. Songong itu namanya. Ya, pada kualat mukanya mereka. Ya, udah kita mah ngaku aja di kelas recehan gitu ya. Selama kita punya hubungan sama mereka, ya ada harapan bakal tarik kemari gitu. Ya, tuh. Namanya mahfuzun. Nah, kalau ini apa lagi? Jadi mah jenderalnya ini. Kalau ini jenderal kita, ya kalau ini jenderalnya ini, ya. Jadi mereka berkibatnya kemari.
Namanya khawasil mukminin. 2 kali khawas dia mah, kelas VIP. Ya, maka kebaikan mereka disebutnya abudah dan hadiahnya maksum. Apa maksum? Terjaga, terpelihara zahiran wa batinan dari dosa dan kesalahan. Bahkan dari perkara mubah sekalipun. Jadi kerjaan mereka cuma 2. Wajib, sunnah, sunnah wajib. Itu bagaimana ketergantungannya kemari. Ini pusatnya. Dan pusat yang paling tertinggi ada di sini ternyata. Makanya wujud disebut sifatun asliyah. Sifat yang paling dominan atau utama. Tuh begitu ya. Itu ada emang pembahasan kayak begini. Ada. Ya, kalau kita ngaji kitab ya Risalatul Qusyairiyah tuh. Ya, tuh. Kitab Wali itu sebenarnya. Nih baca yang ini nih, yang 2 nih. Mainan yang 2 ini. Itu ada bahasa ibadah, ubudiyah dan abudah. Jadi semua ada tingkatan. Makanya kenapa sorga juga pakai ada tingkatan, apa ada 8 kelas sorga. Itu justru bentuk Allah sayang sama kita hambanya. Allah juga tahu ya kemampuan usahanya itu nggak sama. Yang penting Allah nggak maksain ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Usahanya itu tergantung bagaimana ente berusaha. Jalanin aja udah. Yang ente bisa, ente mampu jalanin. Yang mau fokus silahkan. Yang mau setengah nggak apa-apa gitu. Orang nggak dipaksa kok. Yang penting ente masuk ke lingkaran ini ya, jangan keluar. Kalau sudah masuk kemari, aku kasih hadiah. Tuh hadiahnya 3. Ma'fun, mahfudun, dan maksumun. Itu hadiah terbesar dari Allah Ta'ala. Sampai kemana nih hadiahnya? Sampai akhirat. Gitu. Gitu ya. Itu wujud namanya. Udah, kalau yang perlu ditulis ya tulis ya. Kalau yang paham alhamdulillah, yang gak paham gak apa-apa. Agak dosa gak paham juga sih. Tuh ya. Udah. Nah terus kembali kepada sifat wujud ya. Balik lagi kepada pembahasan kita. Wujud ini artinya ada ya. Ini berarti sifat pertama yang Allah pilih ya buat zatnya. Jadi Allah wajib bersifat wujud. Ya. Berarti kalau Allah wajib bersifat wujud, berarti wujudnya enggak pakai sabab. Kagak pakai proses. Enggak pakai ini dan itu. Wujud. Sebab nanti makhluk bakal ngakuin juga. Wujud apa artinya? Ada kan ya? Wujud artinya ada. Allah wajib bersifat wujud. Nanti sebab ada pengakuan. Siapa? Makhluk. Saya kan wujud. Gitu ya. Karena wujud itu artinya ada. Itu langit ada. Saya ada. Ini alam yang kelihatan ada. Kok cuman Allah doang sih yang disebut wujud? Iya. Allah mau wujudnya wajib. Kalau ente mau ngaku juga punya wujud, itu namanya wujudnya jaiz. Kalau jaiz mah awalnya boleh ada boleh kagak. Ya, yang awalnya boleh ada boleh kagak. Ini bisa kemungkinan ada, kemungkinan enggak ada. Berarti namanya wujudnya jaiz. Ya, kalau wujud jaiz ada namanya mumkinul wujud. Mungkin maujud. Ada nanti namanya mungkin ma'dum. Mungkin maujud. Ini barang yang udah ada. Ini kita sekarang ada nih, ya. Ente mah ada juga, bukan di sini adanya. Ini mah mutlak punya Allah. Allah wujudnya wajib. Kalau ente makhluk, jaiz. Kalau jaiz mah punya 2 kemungkinan. Mungkinul maujud, yang udah ada sekarang. Oh saya ada ya, ente ada sekarang. Ente mah bukan wajib ada, tapi
mungkin maujud. Mungkin itu yang tadinya bisa ada, bisa enggak ada. Sekarang ada, jadi maujud. Namanya mungkin maujud. Ada lagi ya, yang memang enggak ada akhirnya, enggak diciptakan sama Allah. Atau enggak ditentukan untuk ada gitu sama Allah Ta'ala. Makanya mungkin ma'dum. Ya. Kalau buat orang contohnya dah, seperti orang yang keguguran. Itu kasihan banget, dia udah 2 bulan bunting hamil, tahu-tahu keguguran. Itu mana bayinya? Ya kagak ada. Orang keguguran namanya mungkin ma'dum. Mungkin itu nyaris mau ada gitu ya. Nyaris. Ya udah ada tandanya kok. Udah periksa ke bidan nih. Kata bidan udah 2 bulan bu gitu. Tahu-tahu keguguran. Jadi ma'dum. Apa ma'dum? Nggak ada, hilang. Itu makhluk begitu. Yang udah ada tetap disebut mungkin, tapi maujud. Kayak kita sekarang nih. Ada yang memang ya mau ada, tapi apa? Keguguran. Atau yang tadi ada hidup, sekarang mati kemana? Ma'dum juga sama namanya. Yang udah mati atau yang keguguran namanya mungkin ma'dum. Yang masih ada sekarang namanya mungkin maujud tuh. Lo kok pakai bahasa mungkin? Karena adanya ente sebagai makhluk itu bukan wajib, tapi jaiz. Kalau jaiz mah tergantung Allah. Mau ngadain apa enggak gitu. Yang kedua, wujud Allah Ta'ala namanya wujud mutlak. Ada namanya wujud juga. Kalau kita makhluk namanya wujud muqayyad. Tuh lawanannya. Ya. Kalau mutlak mah nggak ada keterikatan sama pun. Allah wajib ada, ya udah ada titik. Allah wajib bersifat wujud titik. Nggak pakai koma. Loh kenapa? Sebab wujudnya Allah mah mutlak, nggak keterikatan sama apapun. Nggak ada sabab, nggak ada proses, nggak ada wasilah, nggak butuh ini itu. Pokoknya Allah mah wajib adanya titik. Namanya mutlak. Kalau kita wujud juga sekarang muqayyad, terikat. Terikat oleh sabab. Kita ada karena ada siapa? Ada orang tua kita, ada emak kita yang beranakin. Coba emak kita, emak bapak kita kagak jadi kawin. Emak kawin sama orang lain, bapak kita kawin sama orang lain. Ada nggak kita? Iya, jadi kita mungkin ma'dum nantinya nih. Gitu, ya. Karena kita mah muqayyad ditentukan oleh sabab. Sebabnya karena emak bapak kita ketemu, nikah, kawin, lahirlah kita. Tuh. Yang kedua, udah lahir, apa dilepas itu? Sama Allah Ta'ala? Kagak, dikasih nikmat. Ntar ada nikmat namanya nikmat imdad, ya, dan nikmat ijad. Kalau nikmat ijad udah jadi orang. Kalau nikmat imdad tuh dikasih fasilitas hidup, sandang, pangan, papan. Emang dari mana itu nikmat? Kita belum lahir, apalagi orang-orang kaya ya, anaknya belum lahir, udah dibeliin apa aja, udah disiapin kamar, udah ada tempat tidurnya, bajunya udah 2 lemari, susunya udah berbaris. Kapan lahirnya? 2 bulan lagi, Masya Allah, udah disiapin. Dari siapa itu? Dari Allah. Sebab kita nggak bisa hidup tanpa adanya fasilitas. Kenapa? Karena wujud kita namanya wujud muqayyad, terikat oleh apapun. Ya, tuh ya. Terus wujudnya Allah Ta'ala namanya wujud zati disebutnya tuh. Ya. Ini biar kita tahu bahwa wujud hanya milik Allah Ta'ala. Makanya mau dilihat dari segi apapun, wujud mutlak punya Allah Ta'ala. Yang ketiga namanya wujud zati. Kalau kita wujud aridi tuh. Banyak yang namanya ya. Apa adanya? Wujud zati. Zatnya Allah Ta'ala memang sudah bersifat wujud. Jadi zat Allah sama wujud nggak bisa pisah. Udah. Gitu ya. Memang itu wujud punya Allah gitu. Milik zatnya Allah Ta'ala. Makanya disebut wujudnya sifat nafsiyah.
Apa sifat nafsiyah? Sifat kepribadian Allah Ta'ala. Ya, jadi yang punya pribadi wujud ya cuman Allah Ta'ala. Makanya wujud nanti disebut sifat nafsiyah namanya. Atau sifat dzati. Wujud dzati. Kalau kita apa? Wujud aridi apa? Aridi. Wujud pinjaman. Boleh minjem. Lu jangan ngaku-ngaku itu wujud punya lu. Emang apa? Barang pinjaman itu mah. Barang pinjaman sih mau diakuin punya dewek. Gitu. Lo kenapa barang pinjaman? Sebab besok bakal diambil kan. Iya sekarang mah lagi maujud. Besok makdum loh. Kapan? Mati gitu. Ya. Maka ketika dia mati itu wujudnya diambil sama Allah Ta'ala. Nah, emang kenapa? Ini wujud punya gua. Lu mah gua pinjemin. Maka itu barang pinjaman disebut wujud aridi namanya. Ya. Sekarang kalau wujud aja punya barang pinjaman, berarti semua yang kita punya barang pinjaman semua. Umur barang pinjaman, sehat barang pinjaman, harta barang pinjaman, jabatan barang pinjaman, pasangan hidup barang pinjaman, apa lagi? Anak keturunan barang pinjaman. Lah, punya kita apa? Lu mah gak punya apa-apa, sebab sifat kita tadi adamun. Namanya makhluk ini yang gak punya apa-apa. Yang punya segalanya ini. Tuh. Makanya barang pinjaman nggak boleh dijadikan kesombongan. Tuh Fir'aun. Itu namanya dia nggak tahu diri. Semua yang dia punya barang pinjaman. Badannya barang pinjaman. Nyawanya barang pinjaman. Harta, jabatannya, kekayaannya. Semua diakuin. Dia kata, ana rabbukumul a'la. Ngaku. Dilebur sama Allah akhirnya. Gitu. Kenapa? Nggak tahu diri jadi makhluk. Tuh ya. Namanya wujud aridi. Ya. Jadi wajib buat Allah, jaiz buat kita. Mutlak buat Allah. Apalagi tadi muqayyad buat kita ya. Zati buat Allah. Kita aridi ya. Nah. Ada lagi enggak? Ada lagi. Apa? Hakiki. Nah. Apanya hakiki? Wujud sejati. Kalau kita apa? Kita majazi. Tuh, lawanannya ada ya. Majazi mah temporer. Kalau ini aridi pinjaman, kalau majazi ya temporer, sementara. Semua serba sementara. Dari mulai alam arwah sementara, pindahkan ke alam rahim. Alam rahim sementara, pindahkan ke alam dunia. Alam dunia sementara juga, pindah ke mana? Alam kubur. Alam kubur sementara, pindah ke padang mahsyar. Padang mahsyar sementara, dari mentok di akhirat. Baru nanti wujud dikasih sama Allah Ta'ala. Ya kata Allah Ta'ala, lu waktu hidup di alam dunia mah wujud gua pinjemin. Sementara doang. Sekarang mah gua kasih. Tuh. Maka kita nggak pernah mati-mati lagi. Hidup selama-lamanya kapan? Di akhirat. Kenapa? Karena wujud dari Allah Ta'ala bukan dipinjemin lagi, tapi bakal dikasih. Gitu. Diabadikan. Itu yang Nabi bilang dalam hadis, innama khuliqtum lil abad. Hanya saja kalian, hai manusia yang kata, ente ini diciptakan sama Allah, bakal diabadikan. Enggak apa-apa sekarang mah, serba sementara juga. Tapi besok bakal dikasih sifat wujud sama Allah Ta'ala. Bukan dipinjem, dikasih. Ini motor nih, minjem sama dikasih beda nggak? Beda. Kalau minjem, dek, ana butuh motor nih, mau pinjem ya? Iya Ustaz, pakai. Ya, berapa hari? 3 hari. Berarti batasnya berapa hari? 3 hari. 3 hari udah kelar, bisa ana yang pulangin, atau dia marahin ngambil. Kan minjem. Ya kan? Tapi kalau sudah begini, Ustaz, ini motor nggak usah minjem, saya kasih. Ini motornya, ini suratnya. Tahu-tahu pas dapat seminggu, dia paranin, dia mau ambil. Bisa nggak ada nolak? Hah? Lebih, ya bisa dong. Kenapa? Lah kan saya kasih udah. Bagaimana sih mau diambil lagi? Misal begitu. Ibaratnya begitu. Ya. Ya. Kagak jadi anak kan lupa ngasihnya gitu. Ya nggak bisa begitu. Ya. Tuh. Beda ya. Jadi hakiki lawanannya majazi. Ya. Tuh wujud sampai ke situ-situ ya, ngapraknya tuh. Udah, segitu aja dulu dah, situ ke mabok dah.
Itu biar kita tahu ya, begitulah wujudnya Allah Ta'ala. Maha dahsyat gitu ya. Ini sebenarnya wujud Allah Ta'ala nggak bisa dibahasakan. Ya kan? Kita ini makhluk yang hina, rendah, ya kan, jahil, miskin, fakir, nggak punya apa-apa. Mau ngomongin Allah Ta'ala, waduh, nggak kebadanan. Cuman Allah sayang tetap sama kita, nggak apa-apa. Biar lu kenal sama gua, dikasih jalan lewat ilmunya. Nih mereka berdua, khawasul khawas dengan khawasil mukmin. Inilah mereka yang dititipin ilmu tentang la ilaha ilmu tentang wujudnya Allah Ta'ala. Kita kebagian di sini kecipratan. Di mana? Di la ma'buda illallah. Ini semua merujuk kepada itu ya. Itu baru wujud doang itu. Itu juga belum semuanya. Mungkin ini ngaji wujud bisa 3 bulan. Ya, bisa begini. Lah kapan hatamnya? Ya jangan bicara hatam dah, ya gitu. Iya, ngaji aja ngaji dah gitu. Mau hatam mau kagak gimana urusan belakangan lah gitu ya. Ini baru sifat wujud, nanti besok itu kita wujud nih bahas sifat Allah Ta'ala. Ini baru segelintir. Ya. Sebab pemahaman sifat wujud yang kita bahas ini baru menurut versi la ma'buda. Bagaimana versi la maksuda? Kalau di sono masih dengan lisan, la ma'buda mah bahas sifat Allah pakai lisan. La ma'buda lah kita nih ya. Kelas awal bicara wujud artinya ada, di sini kelas kita. Kalau di sini mah bukan pakai lisan. Ini mah udah pakai hati, pakai zauk namanya. Pakai rasa, cita rasa. Jadi dia mah ngerasain wujudnya Allah Ta'ala bukan lagi dicerita sama lisan. Lisan mah kelas lu, orang-orang awam. Ngomong dah tuh, ngoceh apa aja dah tentang wujud gitu ya. Kalau dia mah udah pakai cita rasa. Jadi sudah ngerasain wujudnya Allah Ta'ala seperti apa di sini nih. Ini dia kelasnya. Makanya dia mah bukan ibadah, ubudiyah. Jadi wujud Allah sudah nyerap dalam diri dia. Ya, sehingga nggak kelihatan makhluk gue mah. Nggak punya tujuan sama makhluk. Kenapa? Lah orang barang pinjaman semua. Ngapain mau diakuin? Malu ngakuinnya. Gitu. Ini pinjam, itu minjem. Yang di badan nih, di awak kita minjem semua. Nyawa minjem. Ya, fisik minjem. Nikmatnya minjem, semua minjem. Ya, jadi dia mah tujuannya ke yang punya aja udah. Bagaimana nih? Yang minjemin supaya senang, supaya girang, supaya ridho, supaya ya ngasih hadiah namanya ini. Tuh yang lagi diusahain sama mereka mah itu. Makanya bukan ibadah ini mah ubudiyah. Gitu. Nah kalau ini mah udah tenggelam. Ini mah di sini mah ada yang udah ketemu sama Allah, Nabi. Ada yang udah ngobrol sama Allah, Nabi Musa, gitu ya. Makanya para nabi mah ada yang udah dialog langsung sama Allah Ta'ala. Di sini kelasnya. Kenapa? Udah kelelep di sini mah. Bukan ibadah, bukan ubudiyah, tapi abudah udah. Kelasnya udah maksum. Gitu ya. Tuh. Itu ngomongin Allah Ta'ala, itu baru wujud dan baru segelintir. Bagaimana kalau ngomongin wujud versi yang ini? Versi lama wujuda. Tuh, itu yang dikatakan seperti Imam Ali Zainal Abidin, seandainya kata ilmu keduaku, ya aku bicarakan pakai lisan, gitu. Kan ini zauk nih, ini mah ilmunya ilmu cita rasa di sini mah. Terus ada kata ilmu cita rasa tadi, aku ceritakan pakai lisan, pasti manusia akan memenggal leherku. Itu ilmu apaan kira-kira? Enggak pakai lisan itu mah, pakainya ini, pakai cita rasa. Jadi aku punya ilmu dua, yang aku bicarakan pakai lisan buat orang awam. Ada ilmu yang pakai cita rasa. Ini mah ngasihnya pakai transfer batin. Tuh, yang Nabi ketika ada orang Arab Baduy masuk Islam, habis baca syahadat, dipegang dadanya sama Nabi. Udah, engkau pulang ya ke kampungmu. Ngapain ya Rasulullah? Saya pengen di sini pulang. Ngapain? Ngajar dakwah. Ngajar apaan? Baru masuk Islam, udah pulang aja lu mah. Jangan pakai protes gitu ya. Pas pulang tuh dia sampai di kampungnya bisa masukin Islam orang sekampung. Bisa ceramah di masjid, bisa khutbah Jumat. Dari mana? Juga bingung ini gue.
Lah habis ceramah tadi, ngomong apaan ya? Nggak sadar dia juga tuh. Dari mana itu? Ini. Tuh, kalau nempel yang punya ini, ya ibarat gelas kosong mah pulang penuh. Nah, jadi kita semua nih dikasih gelas. Isiin, pakai apa? Ada yang pakai lamak Buddha, ada yang pakai lamak Suda, ada yang pakai lamau Juda. Kalian punya ini siapa? Yang Abi ini mah udah luber, tumpah ruah. Jadi ada orang datang kosong, pulang udah luber penuh. Bahkan bisa ngasih orang lagi dari tumpahannya. Ada orang maling, pengen nyolong, salah masuk. Lama nyolong ke rumah kiai. Dia pikir ini orang banyak tamunya nih, pasti banyak duitnya. Ntar malam gue mau nyolong rumah dia. Dia masuk ke dalam rumahnya, udah tidur. Masuk, wah, banyak banget lemari. Begitu dibuka lemari isinya kitab. Sono kitab. Ini sorban sama kain. Lah ini mana duitnya? Buku semua katanya. Mau nyolong apaan gue? Begitu dilihat, tulisannya apa nih gue? Ngerti juga kagak maling. Nyari duit. Muter sono, muter sini. Semua lemari dibuka, mana dibongkar. Ya, kagak ada isinya apa-apa. Akhirnya keburu bangun. Bangun. Si Wali ini bangun. Aduh, jam berapa nih ya? Oh, jam 2. Mau tahajud bangun. Kata maling, ya buset, nyolong belum dapat, keburu bangun laki-laki ini lagi. Ada yang ngumpet di kolong bale. Daripada gue ketahuan tadi dia teriak, habis gue mati. Di kebun orang kampung nih. Dia ngumpet di kolong bale. Diem aja. Si Wali tadi dia wudu, dia sholat. Sholatnya mah di atas bale lagi. Itu maling di bawah ngumpet. Ya hilang. Gue kira dia mau sholat di kamarnya kali. Gue mau lari. Malah di atas balik dia diem aja. Rapi sholat, datang tamu ketok pintu. Assalamualaikum. Wah, ada tamu lagi. Lama urusan ini mah. Mati gue ketahuan kata dia. Tamunya ini mau ngapain? Mau laporan. Dia bilang begini kata tamunya. Tuan Guru, malam ini ada seorang wali abdal meninggal. Wali abdal itu nggak boleh kurang dari 40 orang. Dan mesti kalau udah meninggal satu, mesti cari ganti buru-buru. Ya, malam ini ada seorang wali abdal meninggal. Harus ada gantinya siapa ya? Gampang katanya. Mah, udah ada. Di mana? Di rumah gua noh. Di kolong bale orangnya. Dia pas denger kolong bale, waduh ketahuan gua. Mati dah ini mah. Habis digebukin dah. Pasrah. Ada sebelum disuruh keluar, udah keluar duluan dia. Ampun Tuhan, saya nyerah, jangan digebukin saya. Nah ini dia. Lah, kata yang ini, itu mah maling kapan? Iya, biarin maling. Gua jadiin wali malam ini. Gitu. Itu, maling sini lo. Iya. Maafin Tuhan, ampunin saya. Enggak. Gua bakal mau kasih barang lebih mahal daripada dunia dan isinya. Lu mau kagak? Ya mau, apa nih tuh? Gampang. Sekarang lu wudu. Wudu, habis wudu. Kalau dulu mah maling, soleh juga dia masih. Wudu ngerti. Orang belajar fikih juga dulu maling begitu. Orang kadang-kadang dia mau nyolong pakai salat hajat dulu kok. Iya, biar hasil maksud kata dia gitu. Ya. Salat hajat doa lagi, ya Allah, malam ini saya mau nyolong. Itu tahu saya itu dosa ya Allah dilarang. Cuman itulah kerjaan saya. Karena kan takdir ya Allah gitu. Apa begitu sama Allah? Aduh, nyelongcong juga deh ya. Ya udah, habis wudu ngapain? Dikasih bajunya dia. Ini pakai bajuku dan pakai sejadahku. Sholat. Disuruh sholat taubat. Rapi sholat tuh dia ingat dosanya, nangis. Nangis dia mohon ampun sama Allah. Sampai dia bilang, mulai hari ini Tuhan saya mau taubat. Saya mau jadi murid Tuhan. Iya, karena malam ini juga lu udah dilantik jadi wali abdal. Tuh. Itu dia masuk maling, lah keluar jadi wali. Di tangan siapa tuh? Di tangan ini. Ibaratnya tuh dia bawa gelas, udah kosong kotor lagi nih gelas. Ya, ibarat sini, ya loh, gua mau isiin tuh gelas kotor amat. Udah gitu kosong, gimana? Dicuciin sama dia. Udah cuci, udah bersih. Pegang nih, sekarang gua isiin sampai luber. Gua pulang. Tuh maling begitu. Udah bawa wadahnya kotor dan kosong. Pulang bersih dan berisi. Di wali tuh dia. Tuh di tangan orang yang punya ini. Seketika langsung jadi orang luar biasa. Makanya kita kenapa mesti punya hubungan kemari? Itu dia. Dan kita punya gelas, ada yang masih kosong, ada yang udah keisi baru dikit, ada yang setengah, ada yang masih kosong dan kotor lagi, gitu ya. Maka bawa sama mereka biar mereka cuciin gelasnya plus diisiin isinya. Tuh. Karena mereka punya apa? Punya la ilaha illallah.
illallah, kelasnya la maqsuda dan la maujuda illallah. Gitu ya. Jadi kalau mau jadi wali jangan pakai zikir dah, kelamaan. Nyolong ya. Tuh, jadi ada ilmu ya. Ilmu wali itu namanya. Ya, luar biasa ya. Gitu ya, subhanallah. Itu pembahasan kita malam ini, baru masalah wujud ya. Besok kita bahas lawan sifat mustahilnya dan dalilnya ya, serta sikap nanti di bawah. Ya, ketika kita meyakinkan sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih wa qarabati lana fi dinina ma'alil qutri unta wa dhakar. Rabbi wa fikna wa fikum lima tartadi qawlan karama warzukil kulla halalan daima wa hilla atkiyal nahda bil khair nufa kulla syar. Rabbana asri lana kulla syun wa aqirra birida minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an tatiyana rusulul manun waghfir isturan takrama man satar wa salatullahi takshal man ilal haqqi da'ana wal wafa fi kitabin fihi linasi syih wa ala al-alil kirami syarafa wa ala sahbi masabil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimma yusari'u fi ridha wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna lana asrafna ala alladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين ما آمين ربي أسمى فضلا وجود من نال باكتساب بالمصطفى الرسول نهضى بكل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عند صحبي والحمد لله في البدء والتناهي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله